kita harus tahu tujuan kita apa, kenapa kita mau menulis karya tersebut, kenapa kita harus membuat karya tersebut. Nah, kalau misalkan kita buat itu dengan terpaksa, dengan tidak ada rasa keinginan yang memang kita pengen buat gitu, pasti nanti di tengah jalan atau di akhir kita akan turun semangat kita atau mungkin kita akan bahkan menyesal pernah membuat karya tulis ilmiah. Nah, makanya sekarang di sini aku mau kasih tahu, sebenarnya masalah asik atau enggak itu tergantung dari hobi kalian masing-masing. Maksudnya gini, contoh seperti di HMD kan kalian mempunyai departemen kemahasiswaan 3 ya. Ada departemen olahraga, departemen seni budaya, sama departemen keilmiahan. Nah, itu artinya melambangkan secara garis besar 3 keinginan atau 3 hobi dari mahasiswa. Jadi secara garis besar dibagi menjadi 3. Nah, memang orang berbeda-beda. Ada yang maunya ke olahraga, ada yang maunya berkarya di seni, ada yang mau berkarya di keilmiahan. Nah, tapi untuk kalian, aku percaya anak menetas pasti hobinya di keilmiahan ya, pasti hobinya tentunya punya kecenderungan yang lebih ke keilmiahan dibandingkan ke yang lain-lain. Nah, maka dari itu justru ini adalah suatu awal yang sangat baik gitu. Jadi kalau dari awal kalian sudah ada niat nih, oh aku maunya di sesuatu yang berbau ilmiah, aku mau masuk menetas, berarti aku suka sesuatu yang keilmiahan, itu bagus banget. Sekarang yang harus kita lakukan selanjutnya adalah hanya tinggal memicu aja bagaimana kalian bisa terpicu untuk mendalami apa yang sudah kalian sukai di awal. Nah, tadi kembali lagi untuk asik atau enggak tergantung orang, dan sekarang udah terjawab kalau kalian mau masuk menetas berarti artinya kalian menganggap sesuatu yang berbau keilmiahan itu asik ya. Asik maksudnya kalian mau berkontribusi di bagian keilmiahan. Oke, selanjutnya kalau begitu apa sih sebenarnya spesialnya dari bidang keilmiahan ini dibandingkan bidang-bidang lain? Nah, kalau misalkan kita tinjau tadi ada 3 bidang, olahraga, seni budaya, sama keilmiahan. Di antara 3 bidang ini, keilmiahan itu adalah yang paling berkaitan dengan akademis kita, betul ya? Karena kita kan kuliah, kita mengerjakan setiap hari sesuatu yang berkaitan dengan kimia. Kimia itu adalah sains atau sesuatu yang ilmiah. Nah, jadi kita sebagai anak yang suka keilmiahan itu justru punya keuntungan tersendiri, punya keuntungan lebih daripada anak yang berkarya di bidang seni budaya ataupun di bidang olahraga. Karena ya tadi kita bisa menunjang 2 hal. Yang pertama kita menunjang hobi kita tadi keilmiahan, dan yang kedua kita juga menunjang bidang akademis kita karena mereka saling berjalan paralel gitu antara hobi kita dengan apa yang kita jalanin di kuliah. Gitu. Jadi intinya asik atau enggak tadi pertama asik atau enggak itu pendapat, tapi kalau misalkan kita memang udah asik di keilmiahan, kita punya keuntungan lebih dibandingkan yang lain, yaitu kita bisa menunjang hobi kita dan juga kita bisa menunjang akademis kita sehari-hari. Oke, bisa di next. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, seperti aku bilang, kita punya keuntungan sendiri kalau kita suka dengan sesuatu yang berbau keilmiahan. Nah, sekarang ini lebih spesifik lagi. Di dalam keilmiahan kan ada banyak ya, ada banyak hal yang bisa kita explore. Jadi karya tulis ilmiah ini hanya salah satu dari beberapa hal yang bisa dieksplor di keilmiahan. Tapi sekarang kan kita fokus ke karya ilmiah ya. Nah, di karya ilmiah itu sendiri, kita punya juga keuntungan, khusus untuk karya ilmiah, kita punya keunggulan, dan hal ini penting banget untuk kehidupan kuliah kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa menulis karya ilmiah, itu ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kuliah. Yang pertama, skripsi. Kenapa skripsi berkaitan dengan karya ilmiah? Jelas ya, karena skripsi itu adalah suatu bentuk karya ilmiah yang pasti akan kita alami nanti di semester akhir. Jadi siapapun kalian, apapun hobi kalian, mau hobi kalian itu bukan keilmiahan atau keilmiahan, kalian pasti akan menghadapi yang namanya karya ilmiah berupa skripsi, supaya kalian bisa lulus gitu ya. Jadi kalau misalkan dari semester awal kalian udah punya pengalaman tentang membuat karya ilmiah, nanti di skripsi kalian akan jauh lebih dimudahkan gitu. Next, selain skripsi, tugas-tugas semester akhir.
Nah, jadi biasanya ini ditemukan di semester 5 atau 6, sekitar semester 5 atau 6, sebelum skripsi ya, semester 5 atau 6, itu biasanya udah mulai banyak tugas-tugas akhir yang seperti membuat skripsi. Jadi pemanasan lah buat skripsi. Jadi biasanya itu contohnya kalau nggak salah mata kuliah klaster. Mata kuliah klaster terus biasanya mata kuliah pilihan itu biasanya pasti buat makalah. Semuanya tugasnya bikin makalah. Makalah itu kan intinya mirip-mirip ya seperti skripsi. Sebenarnya itu karya ilmiah juga. Cuman kalau skripsi kan kita harus penelitian dulu. Kalau misalkan di tugas-tugas ini kita biasanya studi pustaka aja dari jurnal-jurnal. Nah, kalau kalian udah familiar dengan karya ilmiah di sebelum semester akhir, misalkan di semester awal kayak gini, mungkin kalian kebanyakan semester berapa sih, semester 3, 4 gitu ya, pokoknya sebelum semester 5, itu uh, akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian udah punya pengalaman di semester 1 sampai 4 dengan karya ilmiah, nanti enak deh di semester 5, 6, dan skripsi akan familiar banget gitu. Next. Terakhir, keunggulan kita bisa mengetahui dan bisa membuat karya ilmiah adalah kita bisa ikut lomba. Nah, oke, memang di sini ikut lomba nggak cuma lomba karya tulis ilmiah ya, lomba itu banyak. Tapi kalau tadi kita udah punya kemampuan bikin karya tulis, tentu saja kita bisa banget ikut lomba karya tulis. Dan di sini kalau misalkan kita ikut banyak lomba, CV kita nggak kosong. Nah, CV nggak kosong itu ya penting banget ya. Seperti mungkin kalian juga udah sering mendengar dari cutting, dari seminar-seminar. Pokoknya jelas kalau CV itu penting banget, benar. Jadi CV itu harus diisi. Nah, diisinya dengan apa? Ya, diisinya dengan prestasi. Dengan prestasi, gimana cara kita bikin prestasi? Ya kita harus sering-sering ikut lomba. Memang nggak harus langsung menang gitu ya. Kan namanya juga orang belajar pasti step by step. Tapi yang bisa kalian lakukan adalah ikut banyak lomba. Jadi kalau misalkan kalian ikut makin banyak lomba, berarti makin banyak apa? Peluang untuk menang. Kalau misalkan kalian cuma ikut satu, ya udah, kalau kalian cuma ikut satu lomba dalam seumur hidup kalian kuliah, kemungkinannya cuma setengah ya, peluangnya cuma setengah, 1/2, antara menang atau nggak menang. Tapi kalau misalkan kalian ikut banyak, ya pasti akan makin bertambah peluangnya kan, antara kalian menang di beberapa dari di antara yang kalian ikutin tersebut gitu. Jadi ini 3 poin besar kenapa kita sebagai anak keilmiahan dan juga bukan sebagai anak keilmiahan pun penting untuk tahu bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Oke, next. Nah, oke, ini sekarang tadi aku menyarankan buat ikut lomba-lomba. Nah, gimana sih nyari lomba-lomba karya tulis ilmiah? Yang pertama biasanya bisa dicari di internet. Um, Biasanya ya mungkin kalian bisa search aja lah di Google, pasti banyak, kalian bisa kreatif nyari sendiri bagaimana. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling penting justru ini sarana kita, yaitu di Menetas ini. Menetas ini kan komunitas ya, jadi di mana kalian bisa share satu sama lain tentang informasi lomba gitu. Jadi tempat di sini adalah tempatnya kalian buat saling menerima dan memberikan informasi ke teman-teman, dan juga mungkin bisa kalau misalkan lombanya kelompok, bisa cari tim di sini di Menetas gitu. Oke, mungkin nanti selanjutnya bisa dijelaskan sama dari panitia Menetasnya sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih jenis-jenis karya ilmiah? Bisa next, next, sampai ya, sampai satu lagi. Oke, stop. Oke, apa aja sih jenis-jenis karya tulis ilmiah? Nah, sebenarnya jenis karya tulis ilmiah itu banyak ya. Cuman di sini aku ambil contoh yang aku ketahui dan juga yang paling umum deh, paling umum dijumpai di kalangan mahasiswa. Nah, yang pertama ada paper. Paper itu makalah ya. Paper itu hampir sama seperti skripsi, jadi lengkap, ada bab-babnya, bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada esai. Nah, kalau esai ini dia lebih ke nggak ada bab-babnya, jadi lebih pendek ya. Esai itu mungkin cuma beberapa halaman, dan esai ini sangat bervariasi karena esai itu nggak ada
patokan khususnya tentang formatnya. Jadi esai itu benar-benar sesuai dengan lombanya. Jadi biasanya setiap lomba, kalau bikin lomba esai, itu dia punya guideline sendiri. Formatnya gimana, terus berapa halaman, terus harus kayak gimana-gimana itu sangat bervariasi. Jadi harus lihat dari guidelines lomba. Tiap lomba beda-beda kalau untuk esai. Nah, terus ada proposal, kemudian ada full paper. Jadi beda ya, nomor 1 sama 4 itu beda. Paper sama full paper hasil penelitian. Oke, untuk yang proposal, ini adalah contohnya PKM, proposal ya. Karena PKM itu bentuknya proposal, jadi dia cuma ada bab 1, 2, 3. Nah, nanti aku akan jelaskan ya, biasanya paper itu bab-babnya apa aja. Nah, jadi nomor 1, 3, sama 4 ini sebenarnya format umumnya mirip-mirip. Jadi ada 5 bab totalnya. Dan kalau misalkan proposal dia cuma sampai bab 3, kalau misalkan paper, baik itu studi pustaka maupun full paper, itu bab 1 tetap bab 1 sampai 5 gitu. Nah untuk isinya, isi bab-bab 1, 2, 3, 4, 5-nya nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, cuma di sini secara umum perbedaan besarnya apa? Aku jelaskan dulu. Pertama, antara paper studi pustaka sama full paper hasil penelitian. Bedanya, kalau paper studi pustaka, di sini kita nggak perlu melakukan penelitian. Jadi kita nggak pernah penelitian, tapi kita studi pustaka, nyari informasi, kemudian kita gabungkan informasi-informasi untuk membuat suatu paper yang ide baru. Jadi ide baru kita ditunjang oleh suatu studi pustaka, oleh suatu pencarian informasi dari jurnal-jurnal yang udah ada. Nah, kalau misalkan full paper hasil penelitian, ide kita itu ditunjang oleh hasil penelitian kita. Jadi datanya adalah data dari kita pribadi, dari hasil kita penelitian. Nah, kalau studi pustaka itu datanya bukan dari kita, datanya dari jurnal-jurnal yang udah ada. Oke, kalau proposal, itu proposal seperti namanya, kita cuma nge-propose ide dari bab 1 sampai bab 3, jadi bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode. Sampai situ kita nge-propose, kita mengajukan, kita mau penelitian ini, gitu. Jadi contohnya untuk PKM ya, kita ajukan ke Ristek Dikti, kita mau penelitian tentang ini, buat proposalnya, kemudian nanti ketika kita diterima oleh Dikti, nanti kita diberikan dana itulah untuk penelitian, baru nanti kita buat full paper hasil penelitian setelah kita menjalankan penelitian, gitu. Jadi bedanya adalah tadi ya, masalah kita ngejalanin penelitian atau enggak, gitu. Oke, secara umum seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke bab-bab di dalamnya ya. Bisa next? Oke, aku lupa PPT aku sendiri. Jadi pertama sebelum kita bahas bab, ternyata kita bahas dulu gimana sih caranya atau langkah-langkah besarnya kalau menulis karya ilmiah, apapun itu ya, baik itu proposal, baik itu full paper penelitian atau apapun itu, ada langkah-langkah umumnya. Kayak yang pertama, bikin kelompok. Ini kalau misalkan misalkan esai atau misalkan proposal PKM atau misalkan penelitian yang kelompok ya. Tapi kalau misalkan sendiri, ya jangan dibikin kelompoknya gitu. Jadi kalau misalkan emang dia berkelompok, kita harus buat kelompok. Nah, tipsnya apa? Pertama, kalau misalkan bikin kelompok, ingat-ingat aja, kalian benar-benar pilih orang yang tepat. Jadi maksudnya kalian pilih teman yang tepat. Pilih teman yang tepat itu seperti apa? Menurut aku sih cuma ada dua poin aja yang paling penting. Yang pertama, kita nggak harus deket sama dia gitu ya, tapi kita merasa bahwa kita bisa berdiskusi dengan baik sama dia. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Maksudnya apa ya, misalkan nggak hilang-hilangan gitu ya. Jadi tetap bakal stick sama kita sampai akhir gitu. Sebenarnya itu aja sih intinya. Kalau misalkan kalian punya teman deket yang memang suka sama-sama suka keilmiahan dan emang tahu bahwa dia bertanggung jawab, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya buat bikin kelompok sama teman yang udah deket gitu. Next. Oke, yang berikutnya yang paling penting adalah cari dosen pembimbing. Nah, sama seperti tadi, untuk bikin kelompok, kita juga harus cari dosen pembimbing yang sesuai, gitu. Jadi namanya juga dosen pembimbing ya, artinya dosen yang akan membimbing kita. Jadi kalau misalkan karya tulis ilmiah, baik itu paper atau proposal atau esai pun kadang-kadang biasanya dari lomba itu sendiri meminta adanya dosen pembimbing.
Dan kalau PKM itu wajib ya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu kita harus memilih dengan pas banget. Jadi jangan sampai salah memilih dosen pembimbing. Sama seperti tadi, jangan sampai salah milih teman kelompok, jangan sampai juga salah milih dosbing. Kenapa? Karena dosen pembimbing itu justru sumber kita bertanya gitu. Kalau teman-teman kita sendiri kan mungkin pengetahuannya sama kayak kita ya. Tapi kalau dosen pembimbing itu lebih dari kita kan. Mereka lebih tahu, mereka lebih paham tentang metode penelitian, dimana kalau aku dulu ngerasain banget pas bikin PKM itu semester sebelum penelitian, jadi belum paham banget di lab tuh kayak gimana, dan bingung banget. Nah, kalau misalkan dosen pembimbingnya nggak bisa mengayomi, itu akan menjadi kesulitan buat kita sendiri. Nah, makanya itu penting cari dosen pembimbing yang friendly kali ya. Mungkin kalau aku boleh kasih contoh, kayak Budia contohnya gitu. Atau dosen-dosen muda, misalkan Bu Rika, kayak gitulah ya. Yang bisa diajak ngobrol yang mungkin asik gitu ya, lebih asik. Dan mau menyediakan waktunya untuk memberikan ide ke kita gitu. Karena ide itu sangat penting. Biasanya mungkin kalau dari kita sendiri idenya itu agak sulit gitu. Karena kan kita juga belum familiar dengan banyak jurnal, belum familiar dengan banyak ide penelitian. Tapi kalau mereka kan mereka udah sangat familiar dan mereka pasti punya banyak ide-ide gitu. Jadi cari dosen pembimbing yang seperti itu yang mau selalu ada buat kalian gitu. Lanjut, next. Oke, yang berikutnya tadi udah ketemu dosen, kita cari ide utama penelitian. Nah, di sini ide utama itu bisa tergantung ya. Jadi ide utama ini tergantung dari jenis dosen yang udah kalian pilih. Nah, dosen itu biasanya ada dua model dosen ya. Yang pertama ada dosen yang maunya idenya benar-benar idenya pure dari dia. Jadi misalkan dia langsung ngasih ide nih, penelitian tentang A. Nanti kamu setelah udah tahu idenya, kamu langsung cari dari jurnal tentang ide tersebut gitu. Kamu explore lebih dalam. Nah, itu pertama. Dosen yang tipe kedua adalah dosen yang maunya idenya dari kamu, nanti dia yang akan improve. Jadi kebalikannya ya. Jadi ada yang maunya idenya dari dia, kamu yang improve, atau ada yang maunya ide dari kamu, terus beliau yang improve. Nah, sebenarnya lebih enak dosen yang langsung punya ide ya. Lebih enak kayak gitu. Jadi kamu nggak usah nyari ide sendiri dulu. Nanti setelah udah ada ide, langsung kamu bisa cari-cari di jurnal. Nah, ada juga dosen yang lebih baik lagi. Yang paling baik banget adalah ketika dia punya ide, terus dia langsung ngasih jurnal acuan. Nah, itu enak banget. Dia ngasih jurnal acuan, kamu tinggal baca, terus kamu tinggal cari jurnal-jurnal tambahan. Nah, itu enak banget. Oke, nah ya kalau bisa cari dosen yang seperti itu, karena lebih memudahkan kamu. Oke, terus ketika udah ketemu ide, ya udah kalau udah ketemu ide utama banget, itu gampang karena kamu tinggal cari gimana caranya untuk mengimprove ide ini, untuk mengembangkan ide ini. Oke, next. Bisa di next. Oke, terakhir udah ketemu ide, ya udah tinggal studi pustaka. Jadi studi pustaka itu adalah yang tadi kita harus mencari informasi lebih lagi dari jurnal-jurnal acuan gitu. Oke. Ya, jadi intinya kerangka besarnya seperti itu stepnya. Ketika kalian udah punya ide utama, itu udah gampang lah ya. Jadi yang paling sulit itu adalah bagian mencari ide. Nah, makanya disinilah dosen pembimbing itu berperan. Jika udah punya ide, udah gampang. Tinggal cari, sebenarnya nggak gampang juga sih. Studi pustaka juga lumayan sulit, tapi seenggaknya kalau kita udah punya ide, kita udah punya tujuan dan arah penelitian kita mau kemana. Kayak gitu. Kalau udah punya arah tujuan, gampang. Studi pustakanya tinggal cari-cari, setelah cari ketemu, udah tinggal menulis aja, tinggal mulai menulis bab-babnya. Oke, lanjut. Next. Oke, sekarang kita mulai masuk ke tadi bab-bab yang udah pasti ada di karya tulis ilmiah, kecuali esai ya. Ingat kalau esai tadi bagian-bagiannya itu nggak tentu. Jadi itu tergantung dari jenis lombanya dan mungkin biasanya kalau esai itu
ada seminar sendiri ya, aku nggak tahu dari Menetas kayak gimana, tapi biasanya esai ada step-stepnya sendiri lagi. Jadi kalau ini aku sekarang lebih fokus ke karya tulis ilmiah yang seperti proposal atau seperti paper atau seperti skripsi. Oke, dia terdiri dari 5 bab utama: latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama dari latar belakang dulu. Nah, latar belakang ini adalah menceritakan kenapa sih kalian mau menulis atau merancang penelitian ini gitu. Kenapa sih kalian mau kenapa sih penelitian ini penting banget gitu diadain? Contohnya, misal aku kasih contoh buat dari PKM aku ya. PKM aku itu membuat biodiesel. Biodiesel jadi biodiesel itu sebenarnya udah umum banget, orang-orang udah banyak bikin biodiesel. Tapi biasanya biodiesel itu ada kekurangannya. Di mana kalau misalkan biodiesel ini, aku bikin biodiesel dari minyak jelantah ya, dan itu udah banyak banget orang bikin. Tapi biasanya ada kekurangannya. Biodiesel dari minyak jelantah ini punya kandungan free fatty acid yang banyak, dan ini nggak baik buat mesin. Nah, kemudian makanya di penelitian aku ini, gimana caranya kita menghilangkan free fatty acid tersebut dari biodiesel yang kita produksi. Nah, itulah yang menjadi nilai lebih penelitian aku. Oke, latar belakangnya gimana? Latar belakangnya tadi kita lihat dari masalahnya. Latar belakangnya adalah yang pertama, berarti pertama pastinya kalau secara garis besar, kalau kita bikin biodiesel berarti lebih ke masalah mencari bahan bakar alternatif ya. Berarti itu bisa jadi latar belakang umum. Kenapa kita harus mencari bahan bakar alternatif? Itu pertama. Terus latar belakang yang kedua, ketika kita sudah punya bahan bakar alternatif biodiesel dari minyak jelantah, ada lagi masalah lain, yaitu masalah tadi free fatty acid yang mengganggu mesin. Nah, inilah latar belakangnya. Berarti oleh karena itu, karena adanya masalah ini, kita harus menyelesaikannya dengan membuat penelitian. Penelitiannya adalah bagaimana caranya menghilangkan free fatty acid dari dalam biodiesel hasil minyak jelantah. Nah, itulah yang disebut latar belakang. Jadi, latar belakang ini adalah kenapa. Kenapa kita membuat penelitian ini. Kenapa sih penelitian ini penting? Karena kalau misalkan nggak penting banget, ya buat apa dilaksanakan gitu, buat apa dijalanin penelitian. Jadi penelitian itu harus punya benar-benar latar belakang atau alasan yang kuat kenapa kita menjalankan penelitian ini. Oke, berikutnya tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka, isinya adalah apa yang sudah ada. Maksudnya pengetahuan yang sudah diketahui secara umum. Misalkan aku ambil contoh dari PKM aku aja ya. Jadi untuk tinjauan pustaka PKM aku yang pertama harus dibahas adalah secara umum biodiesel itu apa sih gitu. Terus biodiesel dari minyak jelantah itu gimana cara buatnya? Orang-orang selama ini membuat biodiesel dari minyak jelantah tuh bagaimana caranya? Terus misalkan berapa sih kandungan free fatty acid yang selama ini ada dalam biodiesel yang dari minyak jelantah, dan kenapa sih dia mengganggu mesin, dijelaskan alasannya. Pasti kan udah ada penelitian sebelumnya tuh yang menjelaskan kenapa sih free fatty acid mengganggu, terus bagaimana cara konversi biodiesel jadi minyak jelantah, dan seterusnya. Jadi intinya tinjauan pustaka adalah menjelaskan keywords. Jadi kan kalau kalian buat proposal atau penelitian pasti ada keywords-nya ya. Kayak contohnya tadi kata-kata yang aku ulang-ulang terus dari tadi kan free fatty acid, biodiesel, minyak jelantah kan. Intinya itu tiga keywords itu. Nah, 3 keywords itu kita jelaskan dalam tinjauan pustaka dari apa yang sudah ada di penelitian sebelumnya gitu. Lanjut, metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian ini penting banget untuk diskusi sama dosen. Karena metode penelitian itu kan lebih ke benar-benar penelitian di lab ya. Sedangkan mungkin ketika kita semester awal belum pernah melaksanakan, mungkin udah sering nge-lab ya, seperti lab yang udah ada tata caranya ya, maksudnya kalau misalkan di diktat kan kita enak tinggal lihat gitu ya, tinggal lihat mau ngapain, terus gimana, terus berikutnya stepnya apa aja. Nah, tapi beda banget dengan ini. Kalau kita ngejalanin penelitian, kita nggak punya diktat gitu. Nggak ada diktat untuk penelitian kita. Kenapa? Karena baru kan ya, jadi semua penelitian harus ada kebaruannya. Nah, berarti kalau misalkan penelitian kita baru, nggak ada yang punya step-step harus dilakuin apa aja gitu, nggak ada. Nah, maka dari itu kita harus buat itu. Itulah sebenarnya metode penelitian itulah sebenarnya seperti diktat kita untuk penelitian. Nah,
di sini kita perlu banget bimbingan dari dosen. Karena ya seperti tadi aku bilang, kita belum pengalaman banget dengan sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dan pekerjaan di lab yang berkaitan dengan penelitian gitu. Nah, di sini metode penelitian ini biasanya gabungan dari beberapa metode penelitian dari jurnal yang ada. Jadi misalkan kayak tadi, aku kan bikin biodiesel dari minyak jelantah. Itu udah banyak penelitian yang membuat biodiesel dari minyak jelantah. Udah ada. Nah, terus kemudian setelah itu, aku mau menghilangkan free fatty acid-nya dari si biodiesel. Biodiesel ini. Nah, gimana caranya? Nah, itulah yang kita improve-kan ya, yang kita improve-kan seperti itu. Nah, kita harus cari jurnal lain lagi. Mungkin ada jurnal lain lagi yang membahas itu, tapi bukan untuk biodiesel gitu. Jadi mungkin ada jurnal lain yang bisa maksudnya yang memaparkan bahwa free fatty acid itu bisa dihilangkan dari minyak jelantah. Tapi tujuan dari jurnal ini bukan untuk membuat biodiesel. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kita lebih ke menggabungkan beberapa metode dari jurnal, menggabungkan menjadi satu, dan menjadi suatu ide yang baru. Kita nggak boleh persis sama ya, maksudnya kita nggak boleh persis sama dari satu jurnal ngambil semua metodenya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menemukan suatu improvement baru dengan cara tadi seperti menggabungkan gitu. Jadi menggabungkan antara jurnal satu dengan jurnal yang lain menjadi suatu metode baru, dan itulah yang disebut metode baru. Jadi tidak ada kesamaan di semua jurnal yang lain. Maksudnya jadi ada kesamaan sedikit, sebagian, nggak apa-apa, kesamaan sebagian itu nggak masalah, tapi jangan sampai kesamaan keseluruhan dari suatu jurnal. Itu namanya plagiarisme berarti ya. Oke, berarti metode seperti itu, dan kita harus konsultasi sama dosen juga, jangan lupa. Selanjutnya, pembahasan dan kesimpulan. Nah, di sini kalau misalkan kita bahas tentang PKM, itu udah selesai ya. PKM itu kan bab 1, 2, 3. Jadi udah selesai sampai metode penelitian aja. Nah, kalau sampai pembahasan dan kesimpulan, itu sebenarnya terbagi lagi menjadi 2. Jadi, tadi kan kita punya jenis paper, ada 2 jenis ya. Ada paper yang studi pustaka, ada paper yang hasil penelitian. Nah, kayak aku bahas satu persatu ya. Kalau misalkan paper hasil penelitian, itu berarti kamu harus membahas tentang apa yang dalam penelitian kamu gitu ya. Jadi justru paper hasil penelitian itu lebih mudah dibandingkan paper, menurut aku sih pribadi ya, lebih mudah dibandingkan paper yang studi pustaka. Nah, kalau paper hasil penelitian aku jelasin dulu ya. Paper hasil penelitian itu kamu lihat aja, pertama pembahasan itu kamu tampilkan data. Data yang kamu dapatkan dari penelitian tuh apa aja. Terus biasanya dibagi jadi subbab per karakterisasi. Jadi misalkan karakterisasi itu, misalkan ada karakterisasi FTIR, terus UV-Vis, dan segala macam XRD dan lain-lain, itu biasanya dibahas satu persatu. Kan semua karakterisasi itu punya data ya. Jadi FTIR punya data sendiri, UV-Vis punya data sendiri, dan itu semua kamu harus masukkan ke pembahasan ya. Nah, untuk lebih rapi, kamu biasanya dibahasnya itu per subbab, itu adalah per karakterisasi. Jadi misalkan subbab pertama, hasil karakterisasi FTIR. Nah, kamu tampilkan data FTIR kamu, kemudian kamu bahas. Kamu bahas dengan tentunya dengan bahasa dan opini kamu sendiri, tapi tentunya tidak terlalu menampilkan opini. Jadi kan kita harus bisa membedakan ya antara opini yang benar-benar opini dari kata-kata kamu sendiri sama opini yang saintifik. Nah, di sini kita harus bisa membedakan hal tersebut. Di sini untuk pembahasan, kamu harus bisa menuliskan opini yang saintifik. Maksudnya opini yang saintifik itu gimana? Jadi opini kamu itu tidak terlalu meluas, tapi fokus ke apa yang ada di data. Jadi semua yang kamu bahas di dalam pembahasan, semua harus mengacu kepada data gitu. Jadi jangan sampai keluar dari apa data yang udah ada dari penelitian kamu. Dan di pembahasan, selain kamu tadi memberikan opini yang saintifik ya, kamu juga bisa mensitasi. Jadi sitasi itu adalah mengambil acuan dari jurnal lain. Misalkan kamu punya data FTIR seperti A gitu. Terus di situ kamu misalkan data FTIR-nya kamu punya gugus OH, gugus alkohol dalam senyawa kamu. Nah, gugus alkohol ini adanya muncul di puncak sekian. Nah, puncak sekian ini
Kamu ketahui dari mana? Kok kamu bisa tahu puncak ini adalah puncak punyanya alkohol? Nah, kamu bisa citasi dari jurnal lain. Misalkan dari jurnal ABCD membuktikan bahwa dalam FTIR-nya ditemukan juga gugus alkohol dan ternyata senyawa tersebut terbukti sudah murni, misalkan di jurnal tersebut. Nah, berarti kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa pada penelitian saya yang sekarang, pada penelitian ini, dapat dibuktikan juga bahwa memang senyawa yang kami hasilkan sudah murni. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi intinya kamu bisa compare, kamu bisa buat perbandingan antara hasil yang kamu dapatkan dengan hasil yang jurnal lain dapatkan. Tapi jangan lupa disitasi. Nah, sitasi nanti aku jelaskan lebih lanjut, itu untuk daftar pusaka ya. Itu wajib banget. Oke, itu tadi kan pembahasan tentang kalau misalkan kita penelitian dulu. Nah, selanjutnya, kalau untuk pembahasan dari paper yang studi pustaka, itu menurut aku lebih sulit. Contohnya apa? Contohnya itu paper yang untuk studi pustaka itu untuk paper MAPRES. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada yang mau mencalonkan diri jadi MAPRES, nanti kalian akan ketemu, kalian disuruh bikin paper, tapi paper yang studi pustaka. Nah, karena kan kita MAPRES itu kan ketika semester 6 ya kalau nggak salah. Nah, ketika semester 6 itu kan kita belum penelitian. Jadi kita nggak bisa dong disuruh membuat suatu paper yang hasil penelitian kita. Tapi kita harus buat dari studi pustaka. Nah, maksudnya studi pustaka tuh gimana? Jadi intinya kalau paper di pembahasan ya, pembahasan untuk paper studi pustaka, kamu harus benar-benar bisa menggabungkan ide dari pembahasan satu jurnal dengan beberapa jurnal lainnya. Dan dari antara, misalkan kamu ngambil 4 jurnal acuan utama. Dari 4 jurnal acuan utama ini, kamu bisa ambil apa kekurangan mereka masing-masing, apa kelebihan mereka masing-masing, dan kamu gabungkan itu menjadi suatu ide utuh yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi, dari 4 jurnal itu, misalkan kamu ambil keuntungannya, terus kamu gabungkan, dan kamu propose ide baru. Jadi, kalau misalkan di pembahasan untuk yang paper studi pustaka itu lebih ke kamu mengimajinasikan ide kamu. Jadi kan ini belum dilakuin ya, tapi kamu ini belum dilakuin tapi kamu harus bikin pembahasan. Nah, itulah makanya sulit. Jadi kamu harus benar-benar menggabungkan ide-ide yang udah ada menjadi ide baru gitu. Jadi kamu seperti mengimajinasikan bahwa aku pengen bikin ide penelitian seperti ini, nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini dari informasi-informasi yang udah ada gitu. Makanya itu memang agak lebih sulit. Nah, terakhir kesimpulan, ya kesimpulan mah pasti kalian semua bisa ya, baik itu penelitian kayak maupun studi pustaka. Intinya kesimpulan adalah poin-poin paling penting dari pembahasan. Jadi benar-benar poin-poin yang menyimpulkan jawaban dari masalah kamu gitu. Jadi masalah kamu apa? Tadi misalkan masalah aku free fatty acid itu harus dihilangkan um, dari minyak jelantah yang akan dikonversi menjadi biodiesel. Nah, kesimpulan aku adalah pertama, free fatty acid itu bisa nggak dihilangkan 100%. Misalkan kayak gitu. Terus yang kedua, kalau nggak bisa dihilangkan 100%, dihilangkannya sampai maksimal berapa persen. Itu. Yang ketiga, gimana caranya menghilangkannya? Metodenya bagaimana? Metodenya berhasil nggak? Gitu. Terus, misalkan terakhir, kesimpulan terakhir adalah kamu kamu punya cara mengimprove, gimana cara mengimprove si penghilangan free fatty acid ini hingga maksimal gitu. Kalau kamu punya caranya, kamu tulis di kesimpulan. Caranya untuk memaksimalkan efisiensinya adalah seperti ini, kayak gitu. Jadi intinya adalah poin-poin paling penting dari pembahasan. Oke, selanjutnya terakhir, daftar pusaka ini harus ada di setiap jenis karya ilmiah apapun, baik itu esai ataupun proposal, semua pasti ada daftar pusaka. Kenapa? Karena kita nggak mungkin membuat suatu ide yang benar-benar pure dari kita sendiri. Nggak mungkin, pasti kita akan membangun ide dari sesuatu yang udah ada. Nah, sesuatu yang udah ada itu punya orang lain, jadi nggak boleh kita asal comot aja. Nah, sesuatu yang punya orang lain itu harus disitasi. Jadi disitasi ini artinya adalah kita mengutip apa yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita nggak buat citasi, nanti kita dianggap sebagai plagiarisme karena kita menganggap sebagai itu tulisan kita sendiri gitu. Dan itu salah banget. Jadi citasi itu adalah
Jadi gini, kalau daftar pustaka itu kan ada di bab terakhir ya. Terakhir misalkan daftar pustaka biasanya formatnya format Harvard, itu biasanya nama, terus tahun, terus judul gitu ya. Kalian mungkin udah tahu lah ya. Nah, kalau sitasi itu adalah yang di dalam tulisannya. Misalkan tadi di tinjauan pustaka itu biasanya pasti banyak banget sitasi. Karena tadi kan aku bilang tinjauan pustaka itu adalah tempat di mana kita menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelum kita, yang bisa membangun ide kita. Nah, ketika kita membuat satu kalimat yang sudah ada, misalkan contoh, aku mau menuliskan kalimat metode untuk pembuatan biodiesel dari minyak jelantah adalah bla bla bla. Nah, metode ini kan bukan kita yang buat ya. Metode ini sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, disinilah kita harus melakukan sitasi. Jadi setelah kita buat kalimat itu, metode bla 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 dalam kurung si penulisnya dan tahun penulisannya. Kayak gitu. Nanti dari sitasi itu misalkan orang yang baca lihat, oh ini penulisnya si A. Nanti dia akan cari di daftar pustaka. Penulis A tahun sekian, judulnya apa. Nah, nanti dia akan melihat dari jurnal ini, dia akan bisa membaca isi jurnal ini gitu. Jadi akan disinkronkan sama orang pembaca atau reviewer atau yang jurinya akan disinkronkan gitu. Oh, apa yang kita buat di dalam tinjauan pustaka atau di dalam metode itu benar nggak sih mengacu ke jurnal ini kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau kalian mau berpikir coba-coba untuk plagiarisme, itu nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa gimana, kalian bisa sih, maksudnya bisa, asal kopas aja bisa, tapi biasanya kalau untuk lomba, itu si jurinya atau reviewernya itu punya aplikasi. Jadi ada aplikasi yang bisa buat ngecek kesamaan. Jadi nanti paper kalian akan dicek. Kalau misalkan ada satu paragraf atau satu kalimat aja yang sama gitu ya, sama dengan suatu jurnal, nanti akan ketahuan gitu, dan nanti akan ada persentase plagiarisme kalian kayak gitu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau misalkan kalian mau mengutip, kalian bisa melakukan parafrase. Jadi parafrase itu misalkan kalau kalimatnya kalimat aktif, kalian bisa ubah bentuknya menjadi kalimat pasif. Jadi pokoknya ini jangan sama persis, jangan copy paste gitu ya. Oke. Intinya seperti itu. Bisa next. Oke, dari tadi kita ngomongin jurnal-jurnal terus ya. Nah, sekarang ini memang salah satu hal yang paling penting dari karya ilmiah adalah kita harus tahu nyari jurnal itu di mana. Karena jurnal itu kalau kita cari di Google, itu semua berbayar. Nah, untuk mencari jurnal gratis ada dua pilihan. Yang pertama, ini website remote-lib.ui.ac.id. Kalian nanti ketika masuk situ nanti akan login SSO, terus kalian cari aja di situ ada pilihan banyak jurnal, ada ACS, ada RSC, dan ada Science Direct, segala macam, ada jurnal macam-macam. Itu bisa diakses secara gratis. Kemudian, kadang ada juga jurnal yang di Remote Strip Lab ini pun nggak bisa dibuka, maksudnya tetap berbayar gitu. Contohnya di online Wiley Library itu biasanya jarang yang bisa dibuka. Nah, kalau emang kalian ketemu jurnal kayak gitu, kalian bisa buka di sci-hub.tw. Nah, di sini di Sci-Hub ini nggak perlu login SSO, jadi ini website yang semua orang bisa akses. Itu biasanya untuk jurnal-jurnal yang masih berbayar di Remote Lab, kalian bisa buka di situ gratis. Gitu. Jadi, oh ya, sama aku juga ingetin kalau misalkan kalian biasanya kan pas awal-awal nyari ide, itu kalian nyari jurnal banyak tuh, baca-baca sekilas gitu ya. Jangan lupa jurnalnya di-download ya. Kenapa di-download? Karena nanti ketika misalkan kalian udah punya ide nih, ketika kalian mau bikin studi pustaka, mau bikin tinjauan pustaka, pasti kalian harus studi pustaka lagi kan, harus baca jurnalnya lebih jelas lagi. Nah, jadi kalian kalau jurnalnya udah kalian download, jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi di internet gitu ya. Jadi kalian udah punya apa yang membangun ide kalian gitu. Di awal biasanya pasti bakal banyak jurnal yang kalian baca, tapi nanti ujung-ujungnya kalian cuma ngambil beberapa dari banyak itu. Nah, tapi jangan sampai dari yang banyak itu nggak kalian simpen gitu. Jadi kan nanti nyarinya ribet lagi. Jadi lebih baik kalau jurnal kalian langsung download aja gitu. Oke, next. Sepertinya udah selesai. Iya. Oke, secara garis besar kayak gitu. Sekarang ya udah selesai presentasinya, mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab.
Oke, selanjutnya di sini saya akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengisi formatnya, yaitu nama underscore angkatan di form chat yang berada di sebelah kanan layar. Ya, untuk penanya pertama atas nama Albertus Aldo, disilahkan untuk mengaktifkan video dan audionya. Video dan audio ya? Terserah mau pilih yang mana. Oh iya, mungkin audio aja dulu ya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama selamat sore Kak Lisbeth dan kawan-kawan sekalian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ya Kak atas kesempatannya dan ilmunya. Ini hal yang luar biasa bermanfaat bagi kami, khususnya mahasiswa baru dalam penyampaian ide dan pengolahan ide kita secara saintifik supaya bisa berguna gitu bagi ke depannya. Nah, saya ada pertanyaan Kak. Jadi untuk karya tulis berbasis kajian untuk karya tulis yang dasarnya teoretis, untuk yang kajian teoretis, yang dalam kajian teoretis misalkan kayak karya tulis yang kita tidak bisa mengambil data sendiri, kita harus pakai kajian teori, mendasarkannya berdasarkan kajian-kajian kajian teori, itu kan berarti kita tidak bisa membuat justifikasi kita sendiri. Sebagai gantinya kita harus mengelaborasi data-data dari penelitian-penelitian yang lain untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan maksud yang kita tujukan gitu. Nah, kira-kira aspek apa saja yang kita bisa masukkan dalam karya tulis tersebut, karya tulis yang jenisnya tersebut untuk penelitian teoretis supaya ide kita bisa dibenarkan gitu atau dijustifikasi. Begitu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Tiva, dikembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk penanya kedua, untuk sesi tanya jawab kali ini saya membuka 3 pertanyaan. Apabila waktunya memungkinkan, saya akan membuka sesi tanya jawab lagi. Oke, penanya kedua atas nama Rahma Indah Setiani, dipersilakan. Untuk penanya kedua atas nama Kak Rahmah Indah Setiani, dipersilakan untuk bertanya. Atau ada penanya lain yang ingin bertanya? Dipersilakan. Mungkin bisa sambil aku jawab aja kali ya. Oh ya udah, oke Kak, bisa dijawab ya langsung. Oke deh, sambil yang lain mungkin kalau masih mikir silakan aku sambil jelasin dulu. Oke, untuk masalah yang tadi paper studi pustaka, namanya studi pustaka ya. Jadi memang tadi aku bilang ini lebih sulit dibandingkan hasil penelitian karena kita benar-benar nggak tahu hasilnya kayak gimana. Kita cuma menyarankan ide. Nah, yang pertama, jadi kalau misalkan kita mau buat tentang studi pustaka itu, yang pertama adalah kita harus tahu dulu kita mau buat apa. Sebenarnya kalau kita di awal udah tahu mau buat apa, di akhir bisa jadi berubah sih. Jadi seiring dengan kita studi pustaka lebih lanjut, bisa jadi ada perubahan ide. Tapi seenggaknya kita tahu gambaran umum kita mau ngapain.
Oke, aku ambil contoh supaya lebih mudah dipahamin adalah ketika aku buat karya tulis ilmiah paper untuk Mapres. Nah, ketika untuk Mapres itu aku mau buat sesuatu sistem untuk bagaimana caranya menyerap limbah dyes. Dyes itu apa ya? Pewarna ya, limbah pewarna dari aliran air, dari badan air. Nah, jadi kan contohnya itu waktu itu kalau nggak salah lagi tren banget, bukan tren ya, apa ya namanya, lagi news-nya itu sangat hot banget tentang Sungai Citarum. Nah, ketika Sungai Citarum itu lagi banyak beritanya, aku mengambil ide tentang itu. Di Sungai Citarum itu ternyata salah satu hal yang membuat dia kotor adalah dari limbah pewarna dari pabrik-pabrik di sekitarnya. Nah, pewarnanya itu biasanya pewarna tekstil. Nah, inilah ide besar yang aku ambil. Pertama, tentukan dulu ide besarnya apa. Ide besar aku tadi itu, mau membuat bagaimana caranya kita menghilangkan atau menyerap limbah tekstil dari badan air. Itu. Terus kedua, tadi kita udah punya ide besar, nah kita studi pustaka lebih lanjut. Kita studi pustaka lebih lanjut tentang apa? Ya tentang, pertama tadi, tentang apa sih yang udah dilakukan oleh orang-orang tentang limbah tekstil ini, gitu. Ini penting banget, karena kita nggak boleh yang namanya plagiat tadi ya, kita nggak boleh memunculkan suatu ide yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi kita harus tahu, kita harus benar-benar tahu apa aja sih yang udah orang lakukan, sehingga kita nggak ngulang ya, kita harus mengimprove justru. Nah, setelah kita udah cari nih, oh misalkan orang-orang sudah membuat teknologi untuk menghilangkan limbah tekstil dengan ABCD. Nah, ABCD ini kita harus tahu. Oke, kita udah tahu nih ABCD. Dari ABCD ini, tadi kita harus lihat dengan jeli apa kekurangannya si A, kekurangan si B, kekurangan si C, si D, dan kelebihan mereka masing-masing. Nah, disinilah kita bisa mengimprove gitu. Karena kan kita nggak bisa lakukan penelitian ya. Jadi satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah mengimprove, memberikan suatu peningkatan dalam kualitas atau dalam efisiensi atau dalam hal-hal tertentu yang mereka dari antara keempat ide ini misalkan ya, dari antara keempat ide ini belum ada gitu. Nah, dari antara keempat ide ini misalkan satu bisa melengkapi yang dua bisa melengkapi yang satu. Nah, kalian ambil dari sebagian-sebagian. Jadi kita kan nggak boleh mengambil seluruh ide ya, tapi kita bisa ambil sebagian-sebagian gitu. Jadi ambil sebagian idenya untuk diimprove dan kalian gabungkan itu dalam suatu ide yang utuh. Jadi kalau misalkan ya tadi misalnya kita punya jurnal ABCD, kan kalau A berdiri sendiri, B berdiri sendiri, C berdiri sendiri, ya itu nggak akan menjadi suatu ide kan, itu nggak akan menjadi suatu paper. Tapi kan gimana caranya buat supaya ide ini saling berkaitan. Nah, itulah tugas kalian di membuat paper studi pustaka. Gimana caranya kalian menggabungkan ide sehingga menjadi ide yang lebih bagus lagi gitu. Nah, contohnya misalkan tadi kalau aku itu membuat idenya adalah dari bagaimana cara menghilangkan limbah tekstil itu pakai adsorbent. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa teknologi, tapi yang aku pilih adalah adsorbent. Nah, di situ kalian jelaskan kenapa kalian pilih adsorbent. Nah, aku jelaskan pakai adsorbent karena dia yang paling efisien, karena dia yang paling mudah didapat, kayak gitu. Dan karena berbagai alasan lain. Kemudian lebih mengerucut lagi, adsorbent itu ada apa aja sih jenisnya? Ada karbon, terus ada yang lain-lain. Nah, aku udah lupa lah ya, pokoknya yang aku pilih waktu itu karbon. Dan yang lain-lain itu kenapa nggak aku pilih, aku jelasin gitu. Nah, kenapa milih karbon? Karena alasannya gini. Oke, kalian cari lagi, ada nggak sih orang yang udah menyerap limbah tekstil dengan karbon? Nah, misalkan ada nih, udah ada orang yang menyerap tekstil dengan karbon, dengan adsorbent yang pilihan bahannya karbon. Nah, kalian cari lagi gimana cara mengimprove ide yang kalian udah punya ini, yang udah spesifik nih kan, udah spesifik banget pakai karbon. Nah, kalian baca jurnal orang yang udah pernah bikin pakai karbon ini, apa sih kekurangannya dia? Nah, kalian udah ketemuin kekurangannya, kalian cari informasi lagi, gimana caranya mengimprove kekurangan ini supaya jadi lebih baik. Begitulah sampai kalian nanti sampai di ujung suatu ide yang benar-benar orang belum pernah ketemu, yang belum benar-benar orang belum pernah propose, dan itulah ide kalian yang baru gitu. Walaupun memang terdiri dari ide-ide comotan ide dari orang-orang lain, tapi kalian menggabungkannya menjadi suatu ide utuh gitu. Karena kan kalau misalkan kalian asal comot aja dan nggak membangunnya menjadi ide yang utuh, ya pasti hasilnya nggak akan bisa dimengerti kan. Nah, kalau kalian bisa membuat
hasil ide utuh ini dimengerti oleh orang lain, itulah hasil studi pustaka kalian yang baik. Itulah hasil paper kalian, paper studi pustaka yang baik. Gitu. Oke, itu secara umum. Nah, kira-kira Albertus ada yang mau ditanyakan lagi? Udah menjawab belum? Mungkin di situ saja sih Kak, buat saya cukup. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Baik, jadi aspek-aspek apa saja sih yang diperlukan untuk meninjau teoritis dari penelitian itu? Jadi yang pertama itu tentukan dulu idenya, lalu studi pustaka lebih lanjut. Yang ketiga, tinjau kembali kekurangan dan kelebihan ide-ide yang telah kalian tinjau. Lalu yang keempat, ambil ide-ide dan kaitkan sehingga menjadi ide yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak nih teman-teman yang ingin bertanya lagi? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di form samping layar. Ya. Untuk Kak Michael Lesa dipersilakan. Ya, halo. Halo Kak Ibet. Halo Tifa. Halo. Halo, Lesa. Oke, jadi saya mau nanya nih. Kan kalau seandainya kita nulis tuh, misalkan kita lagi mengelaborasi pembahasan kita kayak gitu. Nah kan kadang kita ngeblank kan, bingung gimana sih ngubungin kata-katanya kayak gitu. Ini mau bahas apa lagi sih kayak gitu. Nah itu kakak biasanya untuk mengatasi kayak gitu gimana sih? Mengatasi blank kayak gitu. Dan untuk pertanyaan kedua kali ya. Nah jadi kadang aku tuh masih agak bingung sama citasi dengan DAFPUS. Nah, apakah semua yang ada di DAFPUS itu wajib ada di citasi atau enggak? Nah, dan misalkan di dalam satu paragraf itu, misalkan di paragraf itu kita acuannya 2 jurnal. Apakah di satu paragraf itu kita masukin 2 citasi atau citasi yang dominan aja? Makasih. Oke, ini langsung aku jawab ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dulu. Untuk mengatasi blank. Nah, kalau aku sendiri, jadi gini, biasanya sebelum bikin, biasanya kalau masalah ngeblank itu pas bikin pembahasan ya, kalau mungkin kalau kalau latar belakang, tinjauan pustaka, mungkin masih bisa lah ya. Biasanya yang paling sulit memang dan paling panjang isinya adalah pembahasan. Nah, biasanya yang memudahkan adalah kamu bikin kerangka ide. Jadi kerangka ide itu apa? Jadi kerangka ide itu adalah poin-poin utama yang mau kamu bahas gitu. Misalkan tadi contohnya kita pakai yang paper KTI aku untuk Mapres ya kali ya. Nah, jadi misalkan kita tadi mau gimana caranya menyerap limbah tekstil. Pertama, kamu jelasin dulu inti yang kamu bahas untuk pertama adalah limbah tekstil itu apa gitu misalkan ya. Limbah tekstil itu apa, terus kandungan senyawa organik di dalamnya itu apa. Nah, itu kamu bahas misalkan dalam 2 paragraf. Kamu tulis di poin-poin coret-coretan kamu dulu aja. Misalkan kamu buat 2 paragraf. Terus paragraf berikutnya kamu bahas tentang limbah tekstil itu di Sungai Citarum misalkan berasal dari pabrik apa aja sih gitu. Terus berasal dari industri apa aja sih. Kamu jelaskan dalam 1 paragraf. Tuh. Terus poin berikutnya kamu jelaskan tentang misalkan penelitian apa aja yang udah membahas tentang gimana cara menyerap limbah organik limbah tekstil dan senyawa organik di dalamnya gitu. Kamu jelaskan misalnya dalam 2 paragraf atau 3 paragraf. Nah, seperti itu biasanya lebih mudah kalau kamu punya poin-poin yang akan kamu bahas di dalam pembahasan kamu gitu. Dengan cara begitu nanti kamu akan lebih tertata gitu. Jadi dalam 1 paragraf kamu fokus untuk membahas 1 poin itu atau misalkan dalam 2 paragraf kamu fokus membahas poin itu. Jadi nggak akan ngeblank karena kamu udah punya suatu acuan di awal yang udah jelas. Paragraf ini isinya ini, paragraf ini isinya ini dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masalah ngeblank itu nggak akan terjadi, tapi mungkin masalah yang tadi kamu sempat bilang mungkin masalah kayak gimana caranya menuliskan kalimatnya gitu ya. Misalkan gimana cara gabungin antara kalimat ini dengan kalimat ini. Nah, itu sebenarnya nggak ada tips and trick-nya, cuman masalah kamu lebih sering berlatih aja. Jadi kalau semakin kamu sering berlatih menulis, itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kamu akan mudah menuliskan kalimat-kalimat saintifik itu akan mudah kalau kamu pertama sering nulis dan yang kedua sering baca jurnal. Itu akan terjadi dengan sendirinya, kamu akan terbiasa untuk menuliskan kalimat yang saling berkaitan satu sama lain gitu. Itu aja sih kalau untuk masalah
membuat kalimat yang baik. Nah, yang pertama udah terjawab dulu, Lesa? Sudah, Kak. Udah, oke. Selanjutnya tentang yang daftar pustaka. Nah, ini penting banget. Thank you Lesa udah nanya, karena seharusnya ini juga aku jelasin di presentasi ya, tapi mungkin belum lengkap banget. Nah, jadi daftar pustaka sama citasi itu harus saling berkaitan. Jadi kalau misalkan biasanya, kalau misalkan kayak apa ya, kayak kalau kamu punya PDF buku, kan itu punya daftar isi, terus kalau daftar isinya kamu klik, itu bisa langsung ke bab tersebut yang kita klik gitu ya. Nah, seperti itu juga dengan daftar pustaka dan citasi. Jadi ketika kita punya citasi, harus banget wajib ada di daftar pustaka, dan ketika kita punya daftar pustaka, harus banget wajib ada di citasi. Jadi mereka saling berkaitan gitu. Jadi ada link antara citasi dengan daftar pustaka. Jadi nggak boleh terputus linknya. Kalau linknya terputus kan misalkan kamu punya citasi, tapi pas dicari kok nggak ada di daftar pustaka. Nah, itu salah banget gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, misalkan citasi itu seperti apa sih? Mungkin kalian belum punya gambaran ya. Jadi citasi itu tadi, misalkan dalam satu paragraf itu pasti biasanya kalau dalam paragraf studi pustaka misalkan ya, atau latar belakang biasanya juga banyak citasi. Kenapa banyak citasi? Karena pasti dalam satu ide itu kan kita menggabungkan tadi yang seperti gue bilang, menggabungkan antara ide yang sudah ada, ide orang lain, dengan ditambahkan improvement dari ide kita sendiri. Nah, kita bisa membedakan kalimat-kalimat tersebut. Kalau idenya benar-benar pure dari kita, itu nggak perlu citasi tentunya ya. Tapi kalau misalkan ada ide yang dari orang lain, misalkan tadi contohnya, aku membuat biodiesel dari minyak jelantah. Ketika aku tuliskan bahwa biodiesel dapat dibuat dari reaksi transesterifikasi dari minyak jelantah. Nah, kalimat tersebut itu nggak boleh berasal dari diri aku sendiri, karena kan aku sebagai orang yang masih S1 ya nggak tahu hal tersebut ya, maksudnya nggak pernah membuat penelitian hal tersebut, tapi aku taunya dari mana? Aku taunya dari orang lain, yaitu dari jurnal. Nah, di kalimat seperti itu, misalkan tadi biodiesel dapat dibuat dari reaksi transesterifikasi minyak jelantah, itu harus kita buat citasi. Cari jurnal yang menyebutkan tentang reaksi transesterifikasi biodiesel gitu. Nah, di kalimat tersebut, jadi kamu nggak boleh ngambil kalimat itu benar-benar copy paste dari jurnal, tapi kamu bisa memparafrase seperti tadi aku bilang. Parafrase itu adalah misalkan di jurnal di jurnal, kalimat jurnal seperti itu ya, misalkan biodiesel dapat dibuat bla bla bla. Nah, kamu bisa parafrase menjadi kalimat pasif misalkan. Berarti kalau dibalikan berarti minyak jelantah adalah suatu materi yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. Kan struktur kalimatnya beda ya sama yang tadi ya. Kalau tadi kan biodiesel dapat dibuat, kalau sekarang minyak jelantah dapat bla 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 gitu ya. Nah, ini nggak akan masuk ke dalam plagiarisme kalau diparafrase seperti itu. Tapi walaupun kita udah parafrase, balik lagi ke tadi, parafrase itu kan artinya sama ya. Maksudnya intinya adalah si biodiesel itu bisa diubah jadi si minyak jelantah itu bisa diubah menjadi biodiesel. Nah, kalimat ini tetap harus citasi, tetap harus ada citasi. Jadi walaupun sudah diparafrase, tetap harus ada citasinya, karena kalimat itu bukan kita yang buat ya. Kalimat itu bukan kita yang hasilin dari penelitian kita. Gitu. Jadi step pertama adalah tadi kita harus membedakan manakah kalimat yang dari orang, maksudnya kalimat yang dari jurnal lain, dan manakah kalimat opini kita. Terus kedua, ketika kita udah tahu, oh itu kalimat yang nggak mungkin opini kita harus buat citasinya. Citasinya tadi ya satu kalimat, terus dalam kurung nama sama tahun. Itu kedua. Ketiga, ketika kita membuat citasi, jangan lupa di parafrase dulu. Jangan asal copy paste dari apa yang udah ada di jurnal. Gitu. Dan ketika kita udah buat citasi, keempat berarti ya, step keempat adalah buat di daftar pustaka langsung. Gitu. Jadi supaya nggak lupa, ketika kita buat citasi, langsung buat daftar pustaka. Nah, itu cara manual. Sebenarnya ada software namanya Mendeley. Mendeley itu adalah suatu software yang ketika kita buat citasi, itu dia langsung bikin daftar pustaka sendiri. Jadi itu otomatis. Jadi kalau nanti kalian skripsi, kalian akan pakai software itu. Tapi kalau misalkan buat karya tulis ilmiah, ya mungkin manual dulu juga nggak masalah. Kok dulu juga aku manual kok. Bahkan sampai skripsi juga masih manual. Karena taunya telat. Tapi sekarang aku udah tahu ya, aku kasih tahu kalian namanya Mendeley.
gitu. Oke, apa udah cukup jawab? Cukup, Kak. Oke, jadi dari jawaban Kalisbeth ini, yang pertama, bagaimana sih cara menghubungkan kata-kata di dalam karya tulis menjadi sebuah paragraf yang baik? Jadi pertama kita bisa mengumpulkan ide-ide pokok, yang kedua buat poin-poin sehingga menjadi kerangka berpikir, lalu jadikan sebuah paragraf yang padu, dan perbanyak latihan supaya kalimat kita tuh bagus. Terus pertanyaan yang kedua itu, apa bedanya daftar pustaka dengan sitasi? Jadi sebenarnya daftar pustaka dengan sitasi itu saling berhubungan. Nah, sitasi itu adalah kutipan atau parafrase dari jurnal-jurnal yang kita masukkan ke dalam karya tulis kita. Nah, biasanya sitasi ini ditulis dengan body note atau footnote, ya nggak, Kak? Kalau footnote tuh kayaknya di bawah ya, di bawah iya. halaman ya. Nah, kalau sitasi itu enggak. Jadi sitasi itu kalimat terus dalam kurung nama penulis, koma tahun. Oh, jadi kayak Kayak body gitu. note mungkin kali ya? Masuk ke dalam tulisan. Ya, oke. Lalu setelah membuat sitasi, sitasi ini bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka gitu. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu dari Kak Hanif, dipersilahkan. Oke, terima kasih udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Kalau dari saya sendiri, saya ingin bertanya, bagaimana Kak Lisbeth untuk mencari ide besar yang untuk karya tulis ilmiah. Makasih, Kak. Oke, langsung aku jawab ya. Ya, jadi kalau untuk ide, sebenarnya ya ada beberapa cara. Cara yang paling gampang adalah berdiskusi dengan dosen pembimbing. Nah, karena tadi seperti yang sudah aku bilang, dosen pembimbing itu lebih tahu dari kita ya. Jadi pasti dia punya ide yang lebih banyak deh dari kita. Gitu. Karena kalau nyari ide sendiri itu sulit. Aku udah merasakan juga memang sulit ya. Itu yang pertama. Cari dosen pembimbing terus diskusi sama dia tentang ide. Nah, kedua, kalau misalkan memang kalian mau cari ide sendiri, gimana sih caranya? Nah, ini memang aku akui sulit ya, tapi bukannya mustahil, kita bisa mencari ide sendiri. Contohnya tadi untuk yang karya tulis Mapres itu aku juga nyari ide sendiri, nggak diskusi sama dosen, diskusinya telat ya, diskusinya setelah aku dapet ide baru diskusi, tapi akhirnya nggak berubah ya, tetap berjalan terus sampai akhir pakai ide itu. Nah, caranya adalah sebenarnya caranya adalah mikir sih, serius. Jadi cara yang paling tepat adalah ya hanya dipikirkan aja. Dipikirkannya dari mana? Mungkin cara yang paling mudah adalah dipikirkan dari masalah di sekitar kita. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh pikirkan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin caranya adalah waktu itu aku kayak tiap kali berangkat ke kampus gitu ya, lihat-lihat aja ke sekitar, ada nggak sih suatu masalah yang benar-benar yang penting banget untuk diselesaikan gitu. Masalah apa sih yang benar-benar ada di sekitar kita. Nah, pasti kan bakal banyak tuh ya, bakal banyak ide. Misalkan entah sampah lah, entah misalkan tadi air lah, air yang terkena limbah lah, terus misalkan tentang udara gitu, tentang apapun yang ada di sekitar kalian, itu kalian catat dulu aja. Jadi setiap kali kalian melihat sesuatu terus muncul ide, kalian catat aja gitu. Catat dulu, kalian kumpulin sebanyak-banyaknya, udah dapat nih sebanyak-banyaknya ide, kemudian kalian eliminasi. Jadi caranya eliminasi, kalian lihat misalkan ide yang ini, kalian pikirkan lagi, kalian pikirkan sambil nyari-nyari ya, searching nggak usah cari jurnal dulu, searching aja di Google gitu tentang beritanya, tentang berita contoh tadi tentang berita limbah sungai atau misalkan berita tentang sampah apa gitu, sampah organik atau misalkan tentang apa, sampah anorganik. Kalian cari searching beritanya dulu, kemudian kalian eliminasi. Apa yang dieliminasi? Yang dieliminasi itu adalah ide yang kalau kalian bisa prediksi ini sepertinya sulit untuk dikembangkan. Gitu. Maksudnya sulit untuk dikembangkan gimana? Misalkan tentang kalian punya ide tentang sampah anorganik, misalkan sampah anorganik yang ada di laut gitu, misalkan kayak logam-logam berat dan sebagainya. Kalau misalkan kalian lihat kayaknya ide ini sulit deh dicari informasinya, misalkan gitu. Misalkan kalian maunya logam beratnya apa, logam berat yang sulit dicari gitu kan, itu sulit ya, maksudnya kalian pun nanti nyari jurnalnya akan sulit. Nah itu kalian eliminasi, kalian eliminasi yang menurut kalian ini kayaknya sulit deh dikembangkan lebih lanjut gitu, atau kalian mentok ini
selanjutnya idenya dikembangin ke arah mana sih, udah bingung gitu. Nah, kalian eliminasi sampai nanti ketemu yang kira-kira paling memungkinkan buat dikembangkan, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian eliminasinya belum yakin banget, nggak usah dihapus semua dulu. Kalian cari aja kandidat, misalkan 3 kandidat ide yang paling paling memungkinkan. Kemudian kalian lanjut baru cari jurnal-jurnal. Tadi kan kita masih cari di searching di Google biasa aja ya. Nah, ketika udah ketemu 3 kandidat paling memungkinkan, baru kalian searching jurnal lebih lanjut. Ketika udah searching jurnal lebih lanjut, akan kelihatan dari 3 ini manakah yang akan lebih mungkin dikembangkan idenya gitu. Karena kalau di jurnal kan udah bener-bener lebih detail ya, udah bener-bener ada metode penelitiannya gitu, ada latar belakang teorinya lebih jelas gitu. Nanti akan kelihatan. Nah, misalkan udah dari 3 itu udah ketemu satu ide yang paling memungkinkan. Ya udah dari situ baru kalian lakukan hal yang paling penting. Cari jurnal utamanya tentang ide itu, kemudian cari kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari sinilah akan berkembang dari kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalian akan lanjut ketemu jurnal-jurnal lain dari kekurangannya, misalkan gimana cara improve-nya, akan cari jurnal lagi. Terus kelebihannya, gimana cara kelebihannya ini menutupi kekurangannya, akan cari jurnal lagi dan itu akan berkembang dengan sendirinya. Ketika kalian udah ketemu satu ide pasti, itu udah gampang gitu. Jadi masalah mengembangkan ide gampang, yang susah memang menemukan ide utamanya. Tapi caranya yang selama ini aku pakai adalah seperti itu. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, jadi apa sih kira-kira bagaimana cara kita untuk mencari ide untuk menulis karya tulis? Nah, yang pertama itu kita bisa mencari dosen pembimbing untuk bertukar wawasan. Yang kedua, bisa mencari ide sendiri dengan melihat-lihat lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita bisa mencatat ide-ide yang sudah kita pikirkan. Lalu yang keempat, pilih ide yang terbaik, mana yang bisa dikembangkan. Jangan pilih ide yang tidak bisa dikembangkan. Lalu cari jurnal-jurnal untuk mendukung karya tulis yang akan dibuat. Setelah itu, kita bisa mencari kelebihan dan kekurangan dari karya tulis yang kita buat, sehingga karya tulis ini bisa berkembang, seperti itu. Nah, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membuka pertanyaan lagi, sepertinya sampai di sini saja acara kita. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita mengisi link yang berada di layar Microsoft Teams Anda. Ya, linknya bisa diisi http://tini.cc/formulir penilaian menetas. Jika sudah, bisa dikirim. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Kak Lisbeth sudah mengisi acara Menetas hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Sekian, saya moderator pada hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa